Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat sore para pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rebecca Rahmaprilia hadir kembali menyapa Anda dalam program Tabuh Maghrib bersama dengan Badan Wakaf Indonesia. Dan di sore hari ini akan membahas materi yang menarik, yaitu memberdayakan nazir wakaf profesional. Nazir mempunyai tugas mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nazir secara profesional memberikan peluang bagi pengembangan wakaf agar lebih produktif. Nah, kita akan membahas lebih jauh dengan kedua materi kita yang sudah terhubung secara virtual. Sebelumnya, yang pertama adalah ada Ibu Dr. Yuliasin LC.MA. Beliau adalah Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia dan juga sudah terhubung secara virtual Bapak Dr. Khairi Ahmad selaku Bendahara Umum Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. Sebelumnya Rebecca akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Yuli. Waalaikumsalam Mbak Beka. Bagaimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Bagaimana ini? Ini juga sudah terhubung bersama kami Bapak Khairi Ahmadi. Assalamualaikum Bapak Khairi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak sore hari ini? Alhamdulillah. Baik, Sehat alhamdulillah sehat selalu. Baik Selamat Bapak. sore juga Bu Yuli. Sore Mas Khairi. Ya. Baik para pemirsa TV9 Nusantara dimanapun Anda berada, ini kita akan membahas memberdayakan nazir wakaf profesional. Nah, ini kita ke Ibu Dr. Yuliasin terlebih dahulu. Ibu, mungkin ini bisa disampaikan kepada para pemirsa TV9. Sebenarnya apa yang dimaksud dari nazir wakaf itu sendiri, Ibu? Iya, baik. Makasih Mbak Beka. Selamat sore para pemirsa dimanapun Anda berada. Ini kesyukuran tersendiri ya. Di bulan Ramadan kita ngabuburit diskusi tentang hal yang menarik, tapi mungkin yang belum kenal wakaf ketika mendengar kalimat nazir itu agak asing Mbak Beka ya. Betul Ibu, iya. Jadi nazir itu sendiri sebetulnya kalau bahasa gampangnya itu ya manajer ya. Jadi jika ada proses wakaf, maka kita bisa melihat bahwa dalam rukun wakaf itu tidak ada nazir, walaupun dia sebagai unsur ya, mau tidak mau harus ada gitu ya. Tapi dia tidak termasuk kepada rukun, karena rukun wakaf itu wakif, yaitu orang yang berwakaf, yang menyerahkan aset, kemudian mauquf itu adalah asetnya, barangnya, dan mauquf alaih ini penerima manfaat gitu ya. Nah, tapi karena mungkin di segmen yang lalu atau di sesi yang lalu sudah pernah dibahas ya wakaf itu apa gitu ya. Nah, ini wakaf ini kan harus berbeda dengan zakat Mbak Beka. Wakaf ini harus harus utuh gitu ya. Jadi harus utuh, kemudian harus ada manfaatnya. Sehingga perlu ada orang yang mengelola. Nah, inilah urgensi adanya nazir, yaitu manajer, pengelola aset wakaf untuk memastikan keutuhannya dan kemanfaatannya. Seperti itu Mbak Beka. Oke, baik Ibu Yuli. Ini mungkin bisa ditambahkan, mungkin Pak Khairi mau menambahkan bagaimana yang dimaksud dari nazir wakaf itu sendiri, Pak? Iya. Oke. Terima kasih sebelumnya Mbak Beka. Benar, kita ngabuburit seperti ini, moga-moga kita bisa mengambil hikmahnya begitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, Ya. kita santai tapi serius begitu ya. Betul, kita santai tapi serius. Ya, saya ingin juga TV9 itu berbagai acara, terutama menjelang maghrib ini, karena maghrib itu kan yang ditunggu-tunggu orang berpuasa ya. Betul, betul. Semua orang menunggu. Nah, ini Mbak Rebecca terkait dengan apa yang disampaikan Ibu Dr. Zuli, memang sudah secara saklek memang begitu. Jadi apa yang menjadi bagian dari nazir kita itu kadang masih nazir itu apa sih, itu betul. Makanya saya sebagai orang media, saya kan mewakili dari Forjukavi ya, Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. Jadi organisasi yang kira-kira baru 2 tahun berdiri, yang dimediasi oleh BWI ya, Badan Wakaf Indonesia waktu itu.
bahwa kalau pengertiannya nazir seperti yang disebutkan Ibu Dr. Zuli, tugas saya sebagai seorang yang bergerak di dunia literasi. Jadi saya orang yang bersama teman-teman di dalam organisasi ini adalah memberikan pengertian kepada masyarakat, karena kami Forjukavi ini orang-orang media semuanya, media-media mainstream kayak orang televisi, cetak, online gitu ya, sehingga diharapannya yang selama ini seperti disampaikan Ibu Zuli tadi ya Mbak Rebecca, yang sekarang rame itu zakat, infak, sedekah, orang itu sudah hafal, yes gitu ya, zakat, infak, tapi wakaf, terus lagi-lagi nazir, loh apa itu, planet dari mana gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan literasi-literasi yang disampaikan lewat BWI dengan berbagai sosialisasi, dan kami juga media Forjukavi, akhirnya banyak yang sudah mulai paham sebenarnya nazir itu apa. Ya seperti yang Ibu Zuli sampaikan tadi ya. Jadi memang istilah-istilah baru terkait dengan wakaf, tugas kita bersama, termasuk kami sebagai Forjukavi, untuk menyampaikan di mana nazir adalah bagian dari sirkulasi wakaf, yang dia adalah manajer, betul manajer, orang yang mengatur, yang memanage bagaimana agar harta wakaf, apakah itu benda, apakah uang, itu bisa digerakkan. Karena wakaf itu pada dasarnya kan berhenti, wakaf. Kalau bahasa Arab wakaf itu kan berhenti ya, salah dulu ya. Berhenti, tapi tidak berhenti di situ. Berhenti dalam arti untuk digerakkan. Jadi kalau misalnya ada wakaf kan ada harta. Harta itu sebagai modal dan harus digerakkan. Sehingga bisa masyarakat diambil oleh masyarakat, kemaslahatan. Itu kira-kira awalnya Mbak Rebecca. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali kepada Ibu Dr. Yuli. Ibu, ini tadi kan sudah disampaikan bahwa nazir itu sebagai manajer. Nah, oke, baik. Apakah ada peran lain dari nazir dalam pengembangan wakaf itu sendiri, Ibu? Gimana Mbak, peran ya? Iya, perannya. Apakah ada peran lain dalam pengembangan wakaf sebagai nazir? Ini perannya justru yang paling penting, Mbak. Yang paling Jadi penting. kalau misalnya nazirnya ini tidak expert ya, tidak paham akan tugasnya, maka ya tidak tersampaikan juga pahala yang dijanjikan Allah untuk wakif yang tidak terhenti walaupun wakifnya sudah wafat. Jadi kan kenapa sih para sahabat dulu, jadi Mbak Beka dulu, para sahabat tuh nggak ada satu orang sahabat pun yang tidak berwakaf, karena mereka ketika mengetahui pahala wakaf ini spesial ya, jadi pahala wakaf ini berbeda dengan pahala sedekah biasa Mbak Beka. Jadi kalau pahala sedekah biasa, karena ketika kita bersedekah kemudian harta tersebut otomatis berpindah kepemilikannya kepada yang kita beri sedekah, maka yang menerima sedekah itu bebas menghabiskan atau menghadiahkan kembali kepada orang lain, atau mewariskan misalnya kepada anggota keluarganya. Nah, kalau wakaf kan tidak seperti itu. Ketika misalnya wakif memberikan aset kepada mauquf alaih, tidak berarti kepemilikannya itu berpindah kepada mauquf alaih. Nah, tapi menurut mayoritas fuqaha, kepemilikannya justru berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya hati-hati orang yang musik harta wakaf, karena berarti itu sudah mengusik hartanya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, karena ia sudah sudah bukan milik mauquf alaih. Nah, mauquf alaih itu hanya boleh menggunakan atau menerima manfaatnya. Jadi kan tadi ya ada wakif, kemudian ada mauquf yaitu barangnya, ada mauquf alaih. Nah, tapi mauquf alaih ini tidak boleh menghabiskan harta wakaf tersebut, tapi dia hanya boleh menggunakan manfaatnya. Nah, disinilah peran nazir, Mbak Beka. Jadi kalau misalnya kalau tidak ada nazir, maka tidak akan ada orang yang menjaga keutuhan harta benda wakaf. Kemudian tidak ada orang yang mengelola harta benda wakaf tersebut sehingga ada hasilnya dan dinikmati oleh
penerima manfaat, yaitu mauquf alaih. Baik Ibu, kita akan bahas lebih jauh, namun setelah jeda pada pandiwara berikut ini. Oke, baik pemirsa, tetap patikan Tabung Maghrib. Lanjutkan kembali bincang-bincang pada sore hari ini yang terkait dengan bagaimana memberdayakan nazir wakaf yang profesional. Baik, ini kita ke Pak Khairi Ahmadi terlebih dahulu. Baik Pak Ahmadi, ini Pak bisa disampaikan bagaimana peran dari media dalam pemberdayaan nazir wakaf profesional itu, Pak? Media ya, oke. Ya. Oke, jadi begini. Selama ini yang saya sebut tadi bahwa masyarakat Indonesia itu baru mengenal soal hal yang bersifat amaliyah begini, hanya soal zakat, infak, sedekah. Wakaf itu selama ini hanya dikenal mungkin wakaf tanah untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren gitu ya. Sehingga dengan dorongan dari BWI kira-kira tahun 2000, awal tahun 2002 atau tidak salah ya. Gimana sih kalau media ikut berperan untuk meliterasi masyarakat, terutama yang terkait dengan perwakafan. Nah, kita tertarik karena apa? Ya wartawan atau jurnalis itu jangan berpikir dunia aja, sekali-sekali berpikir akhirat kan gitu kan, pikiran teman-teman begitu. Oke, akhirnya dorongan itu kita bentuk sebuah organisasi dan kita memang tugasnya sebagai media dalam hal ini Forjukavi sebagai organisasi yang memberikan literasi. Jadi peran kita sebagai media memberikan literasi itu memberikan pemahaman, memberikan semacam informasi, berita-berita yang terkait dengan perwakafan, sehingga masyarakat itu tahu dan mempopulerkan istilah-istilah wakaf, kayak wakaf, nazir, mauquf dan seterusnya begitu ya, hak-haknya dan kewajibannya, dan data-data yang penting misalnya ya. Kemarin waktu raker pertama yang dibuka oleh Bapak Abah kita ya, Pak Wakil Presiden, itu di situ disebut bahwa potensi wakaf di Indonesia itu besar dan orang kan ngerti dari mana, dari media, dan kita sampaikan ternyata wakaf itu potensinya berapa triliun ya, 180 triliun itu. Masya Allah. Itu besar sekali dan tercatat kalau di dalam grafis yang saya catat ini pada tahun 2016 sampai 2021 itu zakat uang kan, sekarang ada zakat itu bisa benda, bisa uang ya. Itu baru di Indonesia itu tertulis terlapor 855 miliar. Nah, kita beritakan, orang tahu loh kok baru sedikit. Kita beritakan terus menerus dan literasi, diskusi soal wakaf, wakif dan nazir dan seterusnya. Akhirnya mungkin kesadaran orang makin tahu, kesadaran orang makin banyak pentingnya wakaf, pentingnya tahu soal manfaat wakaf. Dan tercatat di tahun 2022 maksudnya itu mencapai 1,4 triliun. Jadi ada semacam kenaikan. Nah, itu logikanya bahwa ada semacam kesadaran orang. Ini baru zakat berupa uang yang tercatat di Sekretariat Wakil Presiden ya. Sehingga apa? Kita berharap dengan peran media untuk membangkitkan orang mencintai wakaf sejak dini gitu ya. Itu bisa menjadi kesadaran bersama. Terutama yang terkait dengan kesadaran wakaf, baik orang-orang yang tentu orang-orang yang sudah cukup kan, orang yang bisa wakaf kan tentu orang yang punya harta, punya uang, dan dia akan dijadikan bagian dari wakaf yang bisa digerakkan untuk menggerakkan ekonomi umat. Itu kira-kira salah satu peran. Jadi literasi dan intensif ya, karena teman-teman ini kita ajak, maksudnya teman-teman di media, kita ajak untuk bagaimana kalau seminar-seminar, webinar-webinar, berita-berita terkait dengan wakaf gitu, kita minta tolong, ayo kita gelurakan agar masyarakat kita ini bisa melakukan wakaf yang baik dan benar. Karena banyak contoh ya, nanti mungkin Ibu juga akan memberikan banyak contoh juga, negara-negara yang berhasil dengan wakaf itu pembangunan baik secara mental, spiritual maupun secara ekonomi negara itu bisa maju. Arab Saudi itu contohnya hotel yang berada di samping Masjidil Haram yang disebut Zam-Zam itu sudah dikelola secara wakaf.
hasilnya untuk kemasyarakatan warga di situ atau jamaah. Bahkan ada, kalau mungkin teman-teman sudah tahu juga ya, bahwa kita masyarakat Aceh dulu ada juragan Aceh yang dia mewakafkan sebuah gedung di sana dan dikelola baik oleh Nazir di sana, di Mekah sana. Dan setiap jamaah haji yang Aceh sampai sekarang setiap tahun itu dapat nilai manfaat dari wakaf yang diberikan oleh salah seorang juragan yang terjadi puluhan tahun lalu sampai sekarang. Itu bagus banget. Kalau cerita zamannya Nabi soal Utsman bin Affan dan seterusnya kan sampai sekarang masih ada kemanfaatkan dari wakaf itu. Itu yang perlu kita literasikan dan kita sampaikan, kita sebarkan. Jadi menyebar kebaikan lah. Itulah kira-kira Mbak Rebecca. Baik Pak Khairi, jadi ini media juga memiliki peran tersendiri untuk menyampaikan informasi terkait wakaf kepada masyarakat. Seperti itu ya Pak Khairi ya. Baik, betul. Kita beralih kepada Ibu Dr. Yuli. Baik Ibu, mungkin ini bisa disampaikan kepada para pemirsa TV9, apa sajakah hak dan kewajiban dari seorang nazir itu sendiri? Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Beka. Ya. Jadi sebetulnya hak dan kewajiban seorang nazir itu bisa kita lihat ya dari hadis yang meriwayatkan menurut sebagian pendapat fuqaha bahwasanya wakaf produktif pertama yang ada di dalam sejarah Islam adalah wakafnya Umar bin Khattab ketika beliau mewakafkan kebunnya di Khaybar. Nah, kalau Mbak Beka tadi bertanya apa sih tugas fungsi atau hak dan kewajiban seorang nazir itu, nah saya rasa hadis tersebut sudah sudah sangat komprehensif gitu menjelaskannya. Jadi coba kalau kita lihat hadis jadi kan suatu hari Umar bin Khattab ini berkonsultasi kepada Rasulullah ketika mendapatkan kebun yang sangat subur di Khaybar. Beliau konsultasi. Jadi demikian para pemirsa ya, ketika kita memiliki harta yang baik, maka para sahabat itu berkeinginan untuk memanfaatkannya di jalan Allah dan langsung lapor kepada Rasulullah. Sebaiknya harta ini saya apakan ya agar berguna gitu ya untuk agama Allah gitu. Nah, berbeda dengan masa sekarang ya Mbak Beka ya. Kalau masa sekarang kan sembunyi-sembunyi malah kalau punya harta yang kebalikannya seperti itu ya Ibu Yuli. takut pajekin ya Mbak Beka ya. Nah, bukan, atau malah diflexingkan Bu, dipamerkan. Jadi Umar bin Khattab ketika itu lapor kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan arahan kepada Umar bin Khattab ketika itu. Arahannya yaitu insyi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Nah, ini kalimat ini insyi'ta habasta aslaha yang mengandung maksud tahan pokoknya, jaga pokoknya agar tidak berkurang, agar tidak habis, agar kekal, agar abadi. Itu adalah tugas atau kewajiban nazir yang pertama, yaitu menjaga dan mengadministrasikan harta benda wakaf. Kemudian tugas berikutnya itu ada di dalam kalimat Rasulullah berikutnya, wa tasaddaqta biha. Kemudian distribusikan, bagikan hasilnya. Itu yang kedua. Kewajiban nazir adalah membagikan hasil dari pengelolaan aset wakaf. Nah, tugas yang ketiga apa? Tugas yang ketiga memang tidak ada secara eksplisit dalam hadis tersebut, tapi bisa kita pahami bagaimana seorang nazir bisa membagikan hasil aset wakaf, pengelolaan aset wakaf jika dia tidak mengelolanya. Ya kan Mbak Beka, kalau tidak dikelola, tidak dikembangkan, maka tidak menghasilkan. Secara implisit, hadis itu juga mengandung tugas ketiga nazir. Apa itu? Yaitu mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang diamanahkan kepadanya. Jadi ada 3 tadi kewajiban nazir. Yang pertama, mengadministrasikan dan mengamankan aset wakaf sehingga tidak berkurang, sehingga tidak hilang. Yang kedua, yaitu mengelola aset wakaf tersebut dan mengembangkannya agar ada hasilnya. Yang ketiga, membagikan hasil tersebut kepada penerima manfaat yang ditunjuk oleh wakif. Nah, itu terkait kewajiban. Adapun haknya apa? Nah, sebetulnya ada juga di dalam
hadis tersebut. Oke. Ya, karena dalam hadis lanjutannya itu Rasulullah berkata bahwasanya yang mengelola, artinya dalam hal ini nazir, boleh mengambil dari hasil pengelolaan aset wakaf bil ma'ruf. Nah, bil ma'ruf ini tentu kembali kepada adat setempat. Yang di Indonesia, Mbak Beka, menurut undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, hanya 10% maksimal nazir wakaf boleh mengambil bagian dari hasil pengelolaan wakaf. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya terkait memberdayakan nazir wakaf profesional. Nah, untuk Bapak Khairi, ini mungkin bisa disampaikan kepada para pemirsa. Apakah ada program dari Forjukafi dalam pemberdayaan nazir wakaf? Nah, kalau misalkan ada mungkin bisa disampaikan apa saja Pak programnya, seperti itu. Silahkan. Ya, terima kasih pemirsa Mbak Rebecca juga. Jadi Forjukafi, Forum Jurnalis Wakaf Indonesia, yang berdiri 2 tahun ini ya, insya Allah nanti bulan depan akan ulang tahun. Ini kalau soal program bagaimana pengembangan nazir, itu khusus untuk nazir memang belum ada Mbak, tetapi bahwa kita ini untuk pengurusnya saja yang kurang lebih ada 24 yang baru menjadi nazir itu baru sekitar 8 dari ketua umum, bendahara umum dan seterusnya ya. Jadi kita mau pembenahan internal karena memang ini organisasi baru dan dalam bimbingan dari BWI, Badan Wakaf Indonesia, Ibu Yuni dan kawan-kawan kita sering diskusi terkait dengan bagaimana untuk pengembangan nazir, pengembangan wakaf di Indonesia. Jadi masih secara umum. Tapi program untuk dunia perwakafan, katakan begitu ya. Karena wakaf kan tidak melulu hanya nazir ya. Bahwa kemudian kita bicara soal nazir profesional, itu mungkin kita hanya menjadi alat untuk literasi saja sebagai media. Karena begini Mbak, kita yakin bahwa dampak dan pengaruh media terhadap pemirsa, terhadap penonton itu sangat besar. Apalagi kalau kita semacam dialog ini ya. Karena dimanapun kan kita bisa dilihat, ditonton, dan langsung bisa dicerna dimanapun kita berada. Dan itu menjadi efektif ketika apa yang kita sampaikan juga pas sasaran gitu. Sehingga begini, program-program kemarin ketika Raker akhir tahun lalu yang dibuat oleh Pak Wapres itu, salah satu untuk meningkatkan literasi wakaf dari kita dulu. Makanya tadi kita ketika program ini berdiri langsung kita mengikuti menjadi nazir dari pengurus-pengurus pusatnya. Karena kita untuk tahun-tahun ini baru akan mengembangkan untuk pengurus-pengurus daerah. Setelah Ramadan ini, setelah Idul Fitri, insya Allah kita akan semacam raping terbatas, efektif untuk mengembangkan bagaimana Forjukafi itu berdiri. Sudah siap-siap Mbak, ini teman-teman di daerah itu sudah banyak nanya, Jogja, Makassar, bahkan sudah hadir ke sini silaturahmi. Terus teman-teman di Sumatera ya, di Palembang dan di Medan sebagian besar mereka sudah ingin menyumbangkan tidak hanya untuk urusan duniawi, karena meyakini bahwa urusan wakaf urusan wakaf ini juga kita kait dengan urusan akhirat. Gitu Mbak, untuk bagaimana program untuk pengembangan. Baik, Pak Khairi, ini menarik sekali untuk dibahas. Rebecca akan ingatkan terlebih dahulu kepada para pemirsa ya yang sore hari ini menyaksikan Tabuh Maghrib bersama dengan Wakaf Indonesia. Untuk Anda yang ingin bertanya bisa langsung menghubungi di WhatsApp 082131744321. Dan juga untuk pemirsa yang ingin mungkin melakukan buka bersama dengan teman ataupun keluarga bisa berbuka di Hotel Royal Tulip Darmo Surabaya dengan menu istimewa Asia dan juga Timur Tengah. Ini menarik sekali karena ada paket beli 10 gratis 1 dengan harga Rp258.000 serta menangkan ratusan voucher F&B, puluhan voucher kamar dan grand prize dari Yamaha NMAX. Jadi buruan Anda bisa mengunjungi langsung di Hotel Royal Tulip Darmo Surabaya. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Khairi. Ini untuk pertanyaan selanjutnya adalah apa sajakah yang sudah dicapai oleh Forjukafi dalam pemberdayaan wakaf di Indonesia, Pak? Yang Forjukafi lakukan,
kita kan lembaga media ya, jadi meliterasikan. Jadi kita harus punya alat. Selain media-media teman-teman di media mainstream, jadi kalau kita ada semacam kegiatan sifatnya berhubungan dengan wakaf, kita itu yang sering mengumpulkan teman-teman organisasi. Oke, ini ada berita, kita buat semacam keterangan pers untuk kita sampaikan ke mereka dan dimuat di media masing-masing, baik media televisi ataupun media cetak maupun online, sehingga kita menjadi alat literasi untuk masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah mendirikan semacam majelis kamisan, Mbak. Majelis kamisan dalam rangka untuk mengedukasi dan membuat semacam diskusi-diskusi, baik diskusi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan terutama kita singgung-singgungkan dengan dunia perwakafan. Apakah ada wakaf secara politik, apakah ada wakaf secara ekonomi, dan kita banyak diskusi dengan berbagai narasumber. Baik narasumber yang sudah biasa bicara soal perwakafan maupun narasumber-narasumber lain yang terkait dengan tema yang sedang dibahas. Dan itu sudah berjalan kurang lebih kita kan baru 2 tahun, setahun belakangan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kita juga insya Allah juga akan menggelar semacam rekrutmen. Selain pengurus di daerah ya, tapi kita juga di pusat ini ada berbagai bidang pengembangan. Nanti ada pengembangan untuk literasi, pengembangan usaha. Karena untuk membiayai berjalannya organisasi ini kan kita butuh ini juga, Mbak, butuh dana bagaimana mengembangkan organisasi ini, menggerakkan. Jadi kayak mesin mobil gitu kan perlu bensin lah istilahnya gitu ya. Sehingga kita usaha juga sudah dilakukan di luar, istilahnya di luar wakaf. Artinya usaha secara organisasi sehingga menghasilkan untuk menggerakkan pimpinan dan menggerakkan organisasi itu sendiri. Nah, sudah ada beberapa lembaga yang tertarik karena organisasi Porsukafi ini selain juga sudah punya usaha, tapi ada beberapa lembaga, ada 1-2 BUMN, ada juga yang non BUMN swasta yang mereka mau menitipkan wakafnya untuk kita. Misalnya di salah sebuah kawasan di Bogor, di Pamijahan, kita sudah dikasih untuk mengelola wakaf. Kebetulan kita kan juga nazir, jadi di samping kita punya tugas sebagai Porsukafi itu meliterasi dengan media kita juga melakukan apa yang namanya kegiatan nazir, memanage seperti Ibu Yunita disampaikan, memanage sebagai manajer tanah seluas 8-10 hektar. Kita akan apain? Nah, sekarang baru proses, Mbak, sebuah lembaga itu untuk apa akan kita apain. Karena sesuai dengan hukum-hukum wakaf, nazir itu harus memanage sehingga nanti harta wakaf ini bisa diambil nilai manfaatnya yang kemudian bisa untuk menggerakkan organisasi. Kira-kira begitu, Mbak. Jadi kita moga-moga lancar semuanya, mohon doanya dan mohon saran dari BWI juga nanti seperti apa agar tidak keliru. Karena kami terus terang begini, Mbak, orang-orang kita itu setiap hari bergerak hanya di dunia berita, di dunia wakaf juga baru, karena teman-teman wartawan juga pengen terjun menjadi bagian dari pendakwah untuk hal-hal yang sifatnya wakaf. Bahkan kalau kita telisik gini, Mbak, jangan-jangan organisasi wakaf suara wartawan itu satu-satunya di dunia baru Porsukafi ini begitu ya. Pada waktu kita menghadap Pak Wapres diterima oleh Pak Wakil Presiden, Pak Kiai Ma'ruf, itu beliau juga heran, loh, kalian ini wartawan kok ngurus wakaf gitu kan gitu. Loh, bukan mengurus wakafnya Pak Yai, Pak Wapres, tapi kita ingin menjadi bagian dari literasi. Karena mempopulerkan wakaf agar masyarakat itu paham bagaimana wakaf yang baik dan benar. Gitu kira-kira. Baik, Pak Khairi, ini menarik sekali karena media juga sebagai salah satu ini ya untuk menjembatani, menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat. Seperti itu, menarik sekali. Ini ada pertanyaan yang masuk untuk Ibu Dr. Yuli. Pertanyaan dari Bapak Munzir Gresik. Assalamualaikum. Bagaimana mengelola tanah wakaf untuk pendidikan? Dulu pernah didirikan TK hanya berjalan 5 tahun. Sekarang kosong, terus kewajiban nazir bagaimana? Dan untuk pertanyaan yang kedua, di mana kami bisa datang untuk konsultasi terkait wakaf? Seperti itu, Ibu, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Beka, terima kasih Pak Munzir ya di Gresik. Iya, dari Gresik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Pak Munzir bisa menyimak jawabannya.
Jadi ini terkait dengan wakaf untuk pendidikan. Kebetulan sudah didirikan TK ya di atasnya, namun hanya berjalan 5 5 tahun. tahun, betul. Nah, kemudian berarti terbengkalai begitu saja ya Pak Munjir ya. Nah ini harus kita lihat ya nazirnya, apakah karena kelalaian nazir, artinya nazir tidak bisa mengelola aset wakafnya, mengelola wakafnya dengan baik, maka nazir sebetulnya dalam hal ini bisa mengundurkan diri kalau memang tidak mampu untuk mengelolanya ya, mengundurkan diri. Nah ini nanti caranya lapor kepada bisa konsultasi tadi sekalian dengan pertanyaan nomor 2 ya, kemana kita konsultasi jika memiliki masalah tentang wakaf. Kami Badan Wakaf Indonesia sudah memiliki cabang sampai ke kabupaten Pak Munjir, jadi saya rasa di Gresik juga sudah ada Badan Wakaf Indonesia. Pak Munjir bisa datang ke Badan Wakaf Indonesia di Gresik sana untuk menyampaikan masalahnya. Melengkapi pertanyaan yang pertama tadi, jadi apabila memang nazir tidak sanggup lagi, maka ia bisa mengundurkan diri atau bisa bersinergi dengan yang lain, merekrut orang lain Pak Munjir ya, bekerja sama dengan orang yang memang memiliki kemampuan dalam memanage lembaga pendidikan. Nah, dalam hal ini kan TK ya. Jadi karena mungkin peruntukan wakaf ini sudah untuk pendidikan. Nah, pendidikan ini juga kan sebetulnya bersifat umum, sebetulnya tidak hanya untuk TK ya. Nah ini maka nazir harus menganalisa kenapa apa faktor kegagalan proses berjalannya atau proses pengembangan TK wakaf tersebut. Apakah karena tidak ada muridnya? Nah berarti kan ini harus dikoreksi gitu ya, bahwa harus dievaluasi bahwa yang pas ini untuk pendidikan, maksudnya selama wakif tidak menentukan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah tingkat TK, maka sebetulnya nazir Mbak Beka memiliki keleluasaan, ya, memiliki keleluasaan untuk mengelola aset wakaf itu untuk jenjang pendidikan yang mana. Nah ini makanya di sini kenapa kita butuh adanya nazir profesional Mbak Beka. Jadi Indonesia ini sangat kaya dengan aset-aset wakaf, tapi karena nazirnya tidak profesional, ya tidak memiliki kompetensi untuk memanage, untuk menjadi manajer dalam hal mengelola dan mengembangkan wakaf, maka banyak aset wakaf di Indonesia ini tidak terkelola dengan baik sehingga tidak bermanfaat. Nah, dalam hal ini mungkin perlu saya sampaikan ke Pak Munjir di Gresik, jangan-jangan nazirnya belum mengikuti sertifikasi nazir profesional. Nah, ini perlu kami infokan bahwa Badan Wakaf Indonesia sejak tahun 2022 telah memiliki Lemdiklat, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Nazir Wakaf Profesional, dan Lembaga Sertifikasi Profesi Nazir Wakaf Profesional. Di sana para nazir kita beri pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola aset wakaf dengan baik. Demikian Mbak Beka, dan terkait tadi pertanyaan Pak Munjir, betul. Karena pertanyaannya sangat umum dan saya tidak bisa menjawab secara spesifik, maka saya silakan Pak Munjir untuk mengontak Badan Wakaf Indonesia di Gresik terlebih dahulu, atau bisa juga Pak Munjir berkonsultasi dengan kami di pusat melalui website Badan Wakaf Indonesia. Sudah ada tersedia box pertanyaan tanya jawab tentang wakaf. Demikian Mbak Beka. Baik Ibu Dr. Yuli, terima kasih atas jawabannya. Kembali kita tidak terasa sudah berada di segmen terakhir. Mungkin dari Ibu Dr. Yuli bisa disampaikan closing statement di episode kali ini, Bu. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Beka. Pemirsa bedug maghrib atau tabu maghrib? Tabu maghrib ya? Iya, tabu maghrib Ibu. Dimanapun berada, saya hanya ingin menyampaikan pesan bagi ibu dan bapak nazir wakaf, ikutilah pelatihan dan pembinaan di Lemdiklat BWI dan sertifikasi nazir wakaf profesional di LSP BWI, agar tugas Anda sebagai nazir wakaf bisa dilaksanakan dengan baik dan pahala bagi wakif maupun manfaat bagi penerima manfaat bisa didapatkan dengan maksimal. Terima kasih Mbak Beka. Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Dr. Yuli. Baik, untuk Bapak Khairi mungkin juga bisa disampaikan kepada para pemirsa untuk closing statement ini di sore hari ini. Silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Beka. Ada dua hal
dari Forjukapi atas bimbingan BWI ya. Pertama, dengan besarnya potensi wakaf di Indonesia ini yang tadi disebut Wapres itu ada 180 triliun dan itu bisa jadi lebih. Itu kita mendorong media mendorong agar syukur-syukur kita bisa ada menteri yang ngurus untuk perwakafan. Karena dengan adanya menteri khusus spesial untuk wakaf, sekarang kan masih ada di bawah Departemen Agama ya. Karena bisa lebih spesifik dan akan lebih efektif bagaimana mengelola wakaf dengan begitu besarnya potensi yang ada. Itu baru wakaf uang, belum wakaf yang lain. Dan yang kedua, cita-cita itu moga-moga segera terwujud untuk 2024 insya Allah ya. Siapa tahu nanti ada perubahan-perubahan yang lebih bagus. Dan yang kedua adalah kita media selain sebagai alat untuk literasi juga ingin menggelurakan bagaimana seperti jargon di olahraga adalah memasyarakatkan wakaf dan mewakafkan kepentingan masyarakat untuk kepentingan yang lebih luas. Itu kira-kira untuk jargonnya untuk literasi media. Terima kasih banyak Pak Khairi. Terima kasih untuk komentarnya. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuliasin LCMA selaku Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia dan juga Bapak Khairi Ahmadi selaku Bendahara Umum Forum Jurnalis Wakaf Indonesia. Kami ucapkan terima kasih dan sehat selalu untuk Bapak dan Ibu. Nah, untuk pemirsa, amin. Dan untuk pemirsa, bagi Anda yang ingin mengadakan buka bersama dengan menghadirkan tausiah bersama dengan Kiai atau Ibu Nyai dan ingin diliput oleh tim TV9 bisa menghubungi di nomor 0821 31744321 dan juga jangan lupa saksikan program-program lainnya yang menarik di TV9 Nusantara spesial selama bulan Ramadan ini. Akhirnya saya Rebecca Rahma Aprilia mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.